Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali ke kelanjutan ya dari presentasi untuk panel project. Mohon maaf ya, saya mulainya agak terlambat karena tadi takutnya ini ya, jumlah pesertanya memang belum banyak gitu, takutnya yang presentasi belum hadir. Jadi saya agak mundurin tadi. Tapi ternyata memang belum full juga ya. Ya udah nggak apa-apa deh teman-teman. Bentar ya, saya cek dulu untuk kehadirannya. Silahkan ya, bisa mengisikan. Saya berikan dulu. Untuk kehadirannya yang hari ini bagi yang sudah join bisa mengisikan dulu untuk kehadirannya ya di attendance yang paling bawah. Dan mungkin sembari kita menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa mengawali kelas kita ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoa cukup. Kemudian untuk hari ini yang masuk adalah ini ya, kelompok 9, teman-teman. Kelanjutan dari tim yang kemarin, tapi kalau misalkan 9 belum hadir, kita bisa ke kelompok 4 timnya. Gimana? Sudah hadir belum kelompok 9? Kelompok 9, kemudian kelompok 4 atau 8 dulu, boleh. Mana yang sudah hadir dulu? Mohon maaf Ibu, kayak kalau kelompok 9 kemarin bilang sama saya dia presentasi di kelas C. Oh ya, sudah nggak apa-apa. Berarti kelompok 4 ya. Kelompok 4 atau kelompok 8, mungkin yang mana yang sudah hadir dulu aja nggak apa-apa. Atau kelompok 3 dan 7. Berarti tinggal 4, 8, 3, dan 7. Untuk urutan yang hadir dulu aja deh, karena kita lihat dari tadi saya juga agak nunggu kan, misalnya studentnya biar agak lebih banyak, tapi karena ya sudah ya teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah presentasi agak ini ya, kurang ini ya, apa namanya, kurang semangat mungkin untuk ikut ya, karena memang jumlahnya saya cek dari tadi kayaknya ya sekian-sekian saja gitu ya, sudah nggak apa-apa. Ini kita untuk memenuhi saja, silahkan untuk kelompok 4, 8, 3, dan 7, kiranya mana yang akan duluan, boleh deh kalau sudah siap. Jadi tidak harus terurut. Kalau memang ada yang sudah hadir, timnya duluan boleh ambil start dulu. Silahkan dikoordinasikan dulu dengan teman-temannya untuk presentasinya. Ibu mungkin kelompok saya mau duluan boleh? Boleh, Mbak Capita. Kelompok berapa ya? Maaf. Oke, kelompok 3. Silahkan ya untuk bisa share screen dan juga mungkin teman-temannya bisa membantu. Ibu, saya izin share screen ya, Bu. Silahkan. Berarti setelah 3, nanti kita punya 8, 4, dan 7 ya. Untuk urutan saya beri kesempatan ke teman-teman aja untuk yang nanti. Silakan untuk teman-teman kelompok 3 bisa duluan.
Untuk tim yang lain, ada masalah audio nggak? Saya takutnya ada masalah audio. Silahkan, bisa tes mungkin voice-nya, suaranya. Apakah sudah terlihat untuk share Sudah. screen-nya, Bu? Sudah, suaranya juga sudah terdengar. Baik. Silahkan, teman-teman tim 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Wirliana Septiani Suganda. Saya Natasha Febrianti. Dinda Aulia dengan NIM akhir 035. Saya Sabita Anggraini. Saya Safi Aisyah dengan NIM akhir 042. Dan saya Zara Sajida dengan NIM akhir 049. Jadi web yang kami buat yaitu bernama Resepis 101. Di mana Resepis 101 ini merupakan web yang menyajikan berbagai macam resep-resep pilihan, mulai dari makanan berat, makanan ringan, hingga minuman. Lalu pada halaman pertama ini merupakan halaman home, di mana pada halaman home ini terdapat tab yang berisikan button home, button resepi, button about us, serta button login dan sign up, di mana apabila user mengklik setiap buttonnya akan terhubung ke setiap halamannya. Selanjutnya pada halaman home terdapat header yang berisikan tagline kami, lalu ada foto, serta button get started dan watch video. Jadi apabila user mengklik bagian button get started akan dihubungkan ke halaman login, dan apabila user mengklik button watch video akan dihubungkan ke akun YouTube dari Resepis 101 ini. Selanjutnya terdapat tampilan dari populer recipes, di mana di tampilan populer recipes ini menampilkan resep-resep populer dan juga ada carousel yang apabila carousel ini diklik dan carousel ini akan bergeser menampilkan resep-resep populer lainnya. Jadi resep-resep ini biasanya resep-resep yang paling banyak dilihat oleh user. Selanjutnya terdapat tampilan recommendation for you, di mana pada tampilan ini sama seperti tampilan sebelumnya, terdapat carousel, tetapi bedanya pada recommendation for you ini resep-resep yang disajikan merupakan resep-resep dari rekomendasi oleh web Resepis 101. Next. Nah, selanjutnya terdapat tampilan book recipe, di mana book recipe ini merupakan pilihan apabila user ingin melihat resep-resep tanpa melalui web. Tetapi resep-resep yang terdapat pada book recipe ini tidak se-update resep-resep yang ada pada Recipe 101. Lalu book recipe ini dapat di-download oleh para user. Next. Ya, selanjutnya ada tampilan feedback, di mana pada tampilan feedback ini terdapat ulasan-ulasan pengguna atau user yang menggunakan web Resepis 101. Nah, yang terakhir itu terdapat tampilan untuk footer. Jadi pada tampilan footer ini terdapat subscribe box, di mana subscribe box ini akan menampilkan notification atau alert apabila user melakukan subscribe dengan memasukkan email user. Nah, untuk alertnya sendiri bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya terdapat sosial media yang dimiliki oleh Resepis 101 dan kategori menu. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Azra. Selanjutnya akan coba untuk sign up. Pada halaman sign up, user akan dapat membuat akun baru. User diharuskan untuk mengisi form terlebih dahulu. Di sini kita akan mencoba untuk mengisi dengan nama Sabita. Kemudian, jika belum lengkap dan telah mengklik tombol sign up,
akan tampil alert yang mengharuskan untuk mengisi form. Selanjutnya, jika sudah lengkap, maka akan beralih pada halaman login yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita dapat melakukan login setelah kita melakukan registrasi. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam dikarenakan kendala kamera. Dan di sini kita dapat masukkan email atau username yang telah didaftarkan sebelumnya. Di sini kita coba Sabida 123 dan memasukkan passwordnya. Ketika kita klik button login, terdapat alert atau notifikasi bahwa login kita berhasil dan kita akan diarahkan ke dalam halaman ke halaman home seperti halaman awal, hanya saja berbeda di navbarnya, yaitu tombol login dan juga tombol sign up akan berubah menjadi profile. Untuk halamannya sama, hanya berubah di navbar tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat halaman resepi, di mana resepi ini akan berisi berupa resep-resep yang dapat dilihat dan terdapat beberapa bagian. Di sini pertama, sama seperti halaman lainnya, terdapat navbar, kemudian terdapat search bar, yang ketika diklik icon search-nya akan muncul inputan yang dapat diisi oleh user. Tapi mohon maaf, di sini kami untuk search bar-nya masih dalam tahap pengembangan juga. Kemudian di bawahnya itu terdapat banner yang dapat user klik ke halaman selanjutnya. Di sini kami menggunakan framework CSS bernama UIKit. Kemudian di bawahnya itu terdapat bagian kategoris, di mana kami bagi berdasarkan jam makan, yaitu ada breakfast, brunch, lunch, snack, dinner, tea time, dan juga supper. Kemudian di sini juga terdapat bagian popular recipe atau bagian resep-resep yang banyak dilihat atau banyak dipilih oleh user yang diberi oleh bintang 5. Di sini juga dapat dilakukan tombol next. Kita bisa lihat resep lainnya. Kemudian di sini juga terdapat bagian ingredients of choice for you, di mana user dapat melakukan pencarian berdasarkan bahan pilihan masakannya. Di sini terdapat vegetables, pasta, flour, cheese, meat, sugar, dan juga fruits. Kemudian di sini juga terdapat latest recipe. Di sini sama seperti popular recipe. Di sini kita bisa melihat resep-resep lainnya, di mana ini merupakan resep-resep yang terakhir dilihat. Kemudian di sini terdapat upload recipe dan terdapat footer yang sama di halaman home. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Sabita, dipersilakan. Baik, selanjutnya ini untuk bagian kategoris itu bisa diklik. Ini contohnya breakfast. Nah, ketika diklik breakfast, maka akan muncul halaman seperti yang terlihat pada layar. Di sini tuh ada pilihan kategoris, filter berdasarkan kategoris, ingredients, dan juga rating. Jadi, user bisa memilih kategoris yang ingin dilihat, lalu bisa memfilter berdasarkan ingredients dengan mengisi checkbox pada tempatnya. Lalu, ketika user memfilter, maka akan muncul sesuai dengan filter yang dia pilih. Di sini contohnya breakfast, maka akan muncul menu-menu yang pada kategori breakfast, seperti sausage breakfast casserole, orange tahini breakfast cookies, dan yang lain-lain. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan melihat detail dari resep yang ada. Di sini kita klik di sausage breakfast casserole. Untuk detail resepnya ini terdiri dari penjelasan singkat dari resepnya, juga rating resep, preparation time, waktu memasak, juga serving yang dihasilkan dari resep ini. Juga terdapat beberapa tag di sini, seperti breakfast, egg, dan sausage. Juga ada saran penyajian, juga bahan-bahan yang diperlukan untuk bisa menghasilkan makanan dari resep ini.
Selanjutnya kita bisa melihat contoh lain dari detail resepnya. Ada di popular resep. Nah, ini fried chicken, kita klik lagi. Sini ada resep untuk memasak buttermilk fried chicken. Isinya sama, ada penjelasan singkat, rating, preparation time, waktu memasak, serving, teks juga, cara memasak, juga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan resep tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sophie. Oke, selanjutnya ada halaman About Us. Halaman About Us ini di sini ada tagline juga, terus di bawahnya baru deskripsi tentang Recipes 101, gunanya untuk apa, dan persebaran di negara siapa saja yang menggunakan Recipes 101. Habis itu di sini ada kontak us yang nanti akan diarahin ke sosial medianya Recipes 101 untuk minta bantuan terhadap website atau ada kendala lainnya. Terus selanjutnya ke bawah ada feedback. Di feedback ini sama kayak halaman home, yaitu untuk review dari para pengguna website terhadap Recipes 101. Habis itu bisa ada more-nya juga untuk melihat lebih lanjutnya tentang feedback. Lalu ada footer sama kayak halaman-halaman sebelumnya, ada subscribe dan ada sosial media sama menu kategoris. Halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Azra. Ya, selanjutnya ada pada halaman profile, di mana terdapat 2 tab, yaitu untuk akun dan password. Di halaman akun, di tab akun, pengguna dapat melihat nama, username, dan email yang terdaftar, dan juga akan dapat mengubahnya, tapi untuk kali ini belum bisa. Dan kemudian pada password, pengguna juga dapat menambahkan atau mengganti password baru. Setelahnya, jika ingin keluar, pengguna dapat mengklik tombol sign up dan akan kembali pada halaman login. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada Berliana. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Untuk tim yang lain, atau mungkin anggota tim sendiri, ada yang ingin ditambahkan? Atau ada tanggapan mungkin? Silakan. Terkait paparan atau presentasi dari tim 3, tim lain gimana? Kalau belum, mungkin coba saya ini ya Mbak, izin bertanya, untuk loginnya gimana? Sudah tersimpan di dalam database atau bagaimana? Mungkin teknisnya bisa dijelaskan? Oh, baik. Iya, Bu, betul. Untuk loginnya kita sudah tersimpan di database. Akan saya buka untuk localhost PHP MyAdmin-nya. Mohon maaf, Bu, agak lama. Gak apa-apa. Oh iya, tadi sudah jalan dan sudah nyala. Tadi dikembangkan dengan apa yang teman-teman untuk yang ini? Login formnya? Kami masih menggunakan PHP natif, Bu. Oh, PHP natif, oke. Ya, di sini kami menyimpan semua data di database yang kami namai, yaitu Recipes 101. Di sini terdapat tabel sini terdapat 2 tabel. Yang pertama user, di sini untuk menyimpan data user untuk yang telah registrasi maupun login. Dan ini sebenarnya untuk tabel recipe ini untuk di tombol search bar-nya. Jadi kalau misalkan mau mencari resep itu bisa menampilkan gitu nama-nama resepnya, tapi masih belum bisa, masih terdapat error. Mungkin nanti akan dilakukan pengembangan lagi. Di sini kita bisa lihat untuk tabel user. Dan ini untuk field-nya.
Di sini seperti yang tadi dicontohkan, kita melakukan register atas nama Sabikah, dan di sini tersimpan akun atau akun dari si usernya, Bu. Dan sebelumnya kita juga sudah melakukan percobaan, dua kali percobaan yang bisa dilihat di isi field table di user. Oke. Kemudian mungkin bisa kembali lagi ke website-nya. Untuk website-nya sendiri, isiannya gimana teman-teman? Masih ini dengan HTML untuk per resipinya. Kayaknya tadi katanya resipinya belum diaktifkan ya. Jadinya nanti sebenarnya kalau search itu tetap ke datanya sih teman-teman. Biasanya tidak perlu dipisah sih. Tapi untuk resipinya yang sudah di list tadi bagaimana? Iya Ibu. Jadi untuk resipi sebenarnya kalau misalkan seperti yang di latihan kemarin, kalau misalkan untuk search itu kan ada kayak muncul di bawahnya itu ada, misalkan kalau misalkan kita klik itu kan kalau misalnya kita input gitu, ada di bawahnya itu ada tulisan inputan gitu ya Bu, kayak data-data Nggak yang harus sih Mbak, gitu. ragam Iya. search-nya banyak kok, nggak harus. Cuma Iya. ini mungkin data resepinya teman-teman listingnya itu dengan manually HTML atau sudah ini? Sudah saya masukkan ke database, Bu. Sudah saya coba masukkan ke database. Sudah saya coba untuk sambungkan juga di ini, cuma masih terdapat error, belum muncul. Kemudian yang ada di listnya bagaimana? Masih untuk Yang saat ini ada masih di list. menggunakan HTML. Iya. Nah itu maksud saya seperti itu. Jadi kayak teman-teman yang kemarin ya, jadi kayak movie mungkin, atau mungkin kemarin kita melihat ada objek-objek wisata. Nah data-data tersebut yang teman-teman list, misalkan katakanlah di bawah tadi kan ada popular, ada recommended for you gitu ya. Pengisian dari data tersebut, listingnya teman-teman, nah ini ya katakanlah chicken soup atau yang lainnya. Nah itu melalui manually HTML atau sudah ini apa ada istilahnya kayak CRUD ya tempat kita add-nya gitu ya, nanti baru bisa diedit dan sebagainya atau bagaimana gitu? Bagaimana mungkin? Masih Ya, Bu. manual HTML Masih berarti? manual HTML untuk gambar. Nggak apa-apa. Oke, tadi kalau untuk teknis upload apa namanya resepi ya sudah ini berarti bagaimana itu nanti untuk upload resepinya? Untuk upload resepi belum dikembangkan Bu sama kawan-kawan. Oh baru ini ya buat nanti ya? Iya, Oke. masih dalam proses pengembangan. Oke, berarti yang sudah tersimpan ini ya loginnya ya. Untuk yang lain berarti masih HTML berarti ya. Tuh. Iya Bu, untuk PHP native-nya di login. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Paham. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain bagaimana? Cukup menarik juga ada referensi yang berbeda ya terkait dengan resep ini teman-teman. Tapi memang ini ya mungkin melihat waktu ya. Jadi teman-teman mengcover dulu dengan ini ya HTML dulu. Oke, untuk teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Berarti kayak ingredient itu bagaimana? Terpisah gitu teman-teman. Ingredient itu bisa diklik atau hanya list saja? Bisa Ibu. List saja, oke. Sama yang tadi checkbox gitu, teman-teman sudah aktifkan? Ini. Ibu ini kita masih Misalkan. melakukan checkbox. Jadi kalau misalkan diklik belum categorize. berdasarkan itu sih Bu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Berarti fully ini ya teman-teman ini ya apa namanya memaksimalkan dengan ini ya HTML yang mungkin gitu. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang lain mungkin tim yang lain ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan ke tim 3 dari hasil presentasinya? Untuk review juga berarti ya teman-teman ya masih manual HTML kan ya? Untuk review yang di bawah. Betul Ibu. Masih. Oke. Coba. Watch videonya teman-teman isi nggak tuh? Watch video itu juga bisa langsung. Nggak harus pakai ini. Iya Ibu. Bisa langsung dihubungkan.
Iya, Sudah diisi belum? sudah. Lucu videonya. Dicoba aja nggak apa-apa. Nah, ini buat Cuma, teman-teman yang lain sama ini ya kalau akun YouTube-nya kan gimana? belum ada akun YouTube-nya, jadi kayak kita belum ada akun YouTube-nya Bu, belum Oh, disambungin sebenarnya. oh, oke. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Katakanlah untuk sampel ya, maksudnya tidak ada untuk tim 3, tim yang lain gitu ya. Misalkan katakanlah teman-teman ingin menambah fitur gitu ya. Jadi nggak harus video yang teman-teman ini ya relate ke YouTube-nya atau mungkin teman-teman kan ada tuh sintaks HTML ya untuk bisa membukakan video. Baik itu video yang manually teman-teman letakkan di HTDocs gitu ya, karena kan mungkin based on belum dibuat dinamis gitu ya, itu bisa atau mungkin by link itu juga bisa ya. Video itu sekarang ragamnya cukup banyak, kalau dulu memang masih terbatas sih. Tapi sekarang sebenarnya udah banyak sih untuk embedded-nya ya, baik embedded link atau mungkin embedded video bisa sih teman-teman. Jadi kayak bisa memberikan satu preferensi gitu ya, kayak gimana gitu untuk fungsionalitasnya. Oke, saya kira cukup kalau dari saya. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk tim 3, terima kasih ya untuk tim 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ibu, Kemudian saya mungkin bisa, oke, terima kasih ya. Kita bisa lanjut nih teman-teman untuk tim selanjutnya. Yang belum ada tim 4, 8, dan 7, silahkan. Yang mana yang mau present duluan? Ibu kelompok 4 ingin presentasi. Silahkan Mbak. Berarti nanti kita nggak usah terurut ya teman-teman ya. Sementara karena melihat kehadiran nanti. Jadi 4 dan 3 ya teman-teman. Untuk 8 dan 7 silahkan ya bisa mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan progres dari proyek yang kami kerjakan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami beranggotakan Raditya Raffi dengan NIM belakang 112, Atina Eka Febi dengan NIM belakang 119, Farhan Habib dengan NIM belakang 124, Raffi Filmi dengan NIM belakang 129, Amanda Nur Hidayanti dengan NIM belakang 135, dan Shoki Koshi dengan NIM belakang 141. Tujuan kami dalam membuat website ini adalah untuk mengenalkan beberapa koleksi kepada user yang berkunjung mengenai koleksi dan menceritakan kesan maupun pesan dari tiap koleksi. Selanjutnya, rekan-rekan saya akan memaparkan bagian-bagian dari website ini. Baik, untuk di halaman home ini, di atas terdapat navbar yang untuk menghubungkan homepage dengan halaman lain dari website kami. Lalu di kiri ada Clay Collection, yaitu sekaligus nama dari logo dari website kami. Lalu di sebelah ujung kanan ada navbar item collection yang berfungsi untuk mendirect link dari halaman home ke halaman collection. Lalu di bawah ada tagline kami yang terdapat di header. Lalu di bawahnya lagi ada About Us, yang merupakan deskripsi tentang pembuat website sekaligus menjadi kolektor dari barang-barang yang terdapat di website kami. Bisa scroll bawah lagi. Oke, di About, lalu ada About Collection, yang merupakan deskripsi general mengenai koleksi dari barang elektronik yang telah kami koleksi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Raffi. Selanjutnya akan saya jelaskan. Di sebelah kanan dari About Us dan About the Collection ada Preview Collection yang bertujuan untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di dalam website ini.
Di bawahnya terdapat footer yang berisi kontak us dan quick links. Kontak us ini tujuannya adalah mencantumkan sosial media dari kolektor, sekaligus si pembuat website. Ini ada Instagram kita berenam. Di sebelah kanannya ada quick links yang bertujuan untuk secara cepat website ini akan menuju kepada collection page, kamera page, computer page, dan phone page. Itu dimaksudkan bahwa pada website ini terdapat tiga macam koleksi. Seperti biasa di bawahnya ada copyright dari website ini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Atina. Amanda boleh diklik collection-nya. Oke, terima kasih. Jadi di halaman collection ini navbar-nya sedikit berbeda dari navbar sebelumnya. Di sini navbar itemnya ada home, collection, kamera, komputer, dan phone. Terus di halaman collection ini juga ada search bar untuk nyari koleksi yang kami miliki. Lalu pada halaman ini juga ada preview dari collection yang kami miliki. Segitu aja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada search bar dan content collection. Search bar berfungsi untuk mencari barang yang ada di dalam website ini. Lalu ada content collection yang berisikan koleksi barang dari semua kategori seperti kamera, komputer, dan phone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf, bisa di next ke halaman kamera. Di sini pada halaman kamera, komputer, dan phone terdapat navigation bar. Pada navbar ini sama seperti navbar yang ada di halaman home, tetapi yang membedakannya yaitu pada navbar ini terdapat beberapa navbar item untuk menuju halaman yang ingin dibuka, seperti halaman home, collection, kamera, komputer, dan phone. Sekian paparan dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada di laman kamera, di sini ada penjelasan collection mengenai kamera. Di sini ada dua, ada Canon EOS 5D Mark IV dan Fujifilm XF10. Nah, di sini masing-masing card ada penjelasan terkait bagaimana pengguna atau pengkoleksi barang tersebut itu pengalamannya seperti apa. Lalu di sini juga di kiri bawah foto kamera itu dijelaskan spesifikasinya. Lalu di bawahnya juga ada tanggal belinya. Lalu di kanan itu ada shop dan history. Jadi ada tombol shop dan history. Kalau dipencet bisa merefer ke laman untuk membelinya. Baik, selanjutnya di bawah itu ada footer juga. Lalu berikutnya ke laman komputer. Nah, di sini juga sama seperti kamera. Jadi di sini juga ada dua card yang ada penjelasannya, spesifikasi, tanggal beli, dan tombol shop dan history. Lalu berikutnya pada laman phone. Nah, di sini juga ada dua card juga yang ada dua koleksi handphonenya, yaitu ada Xiaomi Mi 11 Ultra dan Apple iPhone 12 yang ada penjelasan pengalamannya serta ada spesifikasinya dan tanggal belinya. Lalu tak lupa juga ada dua tombol untuk merefer ke pada saat mereka membelinya ataupun
ingin melihat historinya. Di bawahnya juga ada footer juga, sama seperti collection kamera komputer phone yang bisa dipencet atau di revert. Lalu baik berikutnya akan saya berikan lagi kepada Amanda. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Silahkan untuk tim yang lain atau mungkin tim sendiri yang akan menambahkan. Silahkan ya. Gimana yang lain? Kalau belum mungkin saya boleh izin bertanya ya ke teman-teman tim 4 ya. Untuk ini memang belum teman-teman isi sama sekali ya. Masih pakai ini ya default text-nya ya. Belum diisi ya. Kemudian untuk ini memang belum diberikan penjelasan untuk website-nya. Iya, Bu, Dari memang belum teman-teman tim 4. kami beri penjelasan. Kemudian berarti fully HTML ya? Baru fully HTML kan ya? Atau Iya, bagaimana? Mungkin boleh iya. disampaikan? Kami masukin datanya baru dari HTML, tapi kami memang sudah membuat database. Sebenarnya nanti di search bar itu ingin ada ajak search, tapi masih belum berfungsi dengan baik. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Oke, kemudian tadi teman-teman ini ya pakainya direct soalnya ya ada beberapa link tadi ya. Jadi button-buttonnya memang belum ini ya, belum maksudnya dari page-nya sendiri ya. Jadi directnya ke page yang lain gitu. Oke. Dari teman-teman yang lain gimana? Ada tambahan atau ada yang ingin ditanyakan ke tim 4 terkait presentasinya? Mana teman-teman? Mungkin nanti bisa dilengkapi ya untuk tim 4 terkait dengan ini data dari websitenya. Jadi nggak terlalu plain banget dari ini ya mungkin template dan sebagainya. Silakan yang nanti bisa dilengkapi, kemudian bisa ditambahkan fiturnya seoptimal mungkin nanti untuk submission ya yang di UAS-nya. Oke. Iya, baik, Bu. Yang lain gimana? Ada yang ingin ditambahkan tidak? Atau ditanyakan ke tim 4? Kalau belum, mungkin saya kira cukup ya. Kalau dari saya, terima kasih untuk tim 4 ya, yang sudah mempresentasikan hasilnya. Kemudian kita bisa berlanjut untuk kelompok 8 atau tim 8 dan tim 7. Silakan Baik, Bu teman-teman tim Artika, 8 terima dan kasih 7. atas sarannya. Ya, nggak apa-apa Sekian teman-teman. presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7 mau coba untuk presentasi, Bu. Silakan teman-teman. Berarti nanti yang Izin share terakhir screen ya. ya, Bu. Silakan. Berarti kurang kelompok 8 ya. Mungkin yang terakhir silakan dipersiapkan bagi yang belum. Apakah layarnya sudah terlihat, Bu? Sudah. Silakan teman-teman. Bisa dibantu ya dengan teman yang lain. Silakan. Ya, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua, untuk Ibu Artika juga. Di sini kami dari kelompok 7 ingin coba untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Di sini kami memilih tema e-health dan memberi judul dari proyek kami yaitu V-Health atau bisa merupakan singkatan dari Veteran Health. Di sini kami presentasi berdua, yaitu saya Visi Paraviratama Tungkono dan juga Lasik Hafiz Fauzan. Kenapa kami cuma presentasi berdua? Karena sebagian kelompok Beda kami, kelas ya? Iya beda kelas, Bu. Oke. Tapi terima kasih ya sudah mau presentasi. Jadi sayangnya biar ini ya, bisa dapat gambaran langsung. Silahkan lanjut, Mas. Iya, terima kasih juga Ibu. Kemudian kita
beralih ke halaman home di sini. Ini adalah halaman pertama yang ditunjukkan oleh website kami. Di sini berisi perkenalan singkat mengenai apa itu vHealth. vHealth merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang memberikan fitur-fitur khusus bagi warga UPN Veteran Jakarta dalam bidang kesehatan. Jadi di sini nanti ide kami adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah berada di UPN Veteran Jakarta untuk ditingkatkan proses bisnisnya melalui aplikasi berbasis web ini. Nah, kemudian kita beralih ke service-service yang sudah disediakan. Nah, di sini terdapat beberapa service seperti Search Doctor, e-pharmacy, consultation, detail info, dan emergency. Mohon maaf sekali, sebelumnya pada bagian detail info dan emergency di sini belum berfungsi, sedangkan search doctor hanya mengalihkan ke bagian find doctor. Kembali lagi ke bagian service. Di sini terdapat fitur e-pharmacy dan consultation, bisa kita klik. Nah, sebenarnya formulir ini disediakan hanya untuk pengakses website yang sudah terdaftar di database. Tetapi karena website kami belum terhubung ke database, maka di sini saya tunjukkan saja formulir registrasinya. Nah, di sini kita dapat mengisi nama, yang akhir. Di sini kita bisa memilih jenis kelaminnya. Di sini untuk nama walinya. Di sini untuk mengisi usia, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Di sini layanan yang kita bisa pilih ada konsultasi, informasi, dan emergency. Nah, jika tombol registrasi diklik, maka tidak terjadi apa-apa karena memang HTML dan CSS-nya belum terbuat. Nanti niatnya dari nomor registrasi ini akan diberi nomor antrian, Ibu, ya. Nomor antrian seperti sistem informasi rumah sakit pada umumnya. Kemudian kita bisa kembali ke halaman home melalui tombol banner vHealth-nya atau melalui tombol home. Demikian juga dengan fitur consultation. Di sini dialihkan kepada halaman yang sama, tetapi di sini kita dapat memilih layanan yang berbeda. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang login-nya. Di sini kita dapat memilih antara login atau register. Nah, jika kita memilih login, maka akan dialihkan ke halaman login. Nah, jika kita belum memiliki akun, maka kita dapat mendaftar terlebih dahulu menggunakan username, email, dan password. Karena mohon maaf sekali lagi kepada Bu Artika, kita belum terhubung dengan database, jadi di sini fiturnya belum tersedia ya Bu ya. Nah, di sini ada tombol back dengan bentuk silang yang akan mengalihkan kita ke bagian home lagi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rasik Hafiz. Baik, selanjutnya adalah fitur untuk find a doctor, untuk mencari dokter. Di sini untuk di halaman depan ini tersedia ada dua dokter yang ditampilin, tapi sebenarnya nanti ada di bawah untuk tombol nanti akan dibuat yang akan mengalihkan ke halaman lain yang terdapat beberapa dokter, beberapa dokter di dalamnya, di dalam halaman tersebut. Nah, untuk di halaman depan ini, di sini ada nama dokternya dan juga ada spesialis atau ya dokter spesialis seperti ini, lalu ada jadwal praktiknya dan juga biaya konsultasinya. Nah, ketika nanti dipencet konsultasi sekarang, maka akan dialihkan ke halaman lain. Tapi untuk sekarang belum ada untuk halamannya karena masih dibuat. Lalu selanjutnya kita lanjut ke halaman selanjutnya yaitu testimonials. Di sini halaman ini yaitu untuk menampilkan beberapa orang yang telah menggunakan layanan dari vHealth ini. Jadi jika ada orang yang udah menggunakan layanan dari vHealth bisa dimasukkan ke halaman testimonials. Lalu selanjutnya adalah halaman terakhir yaitu footer atau kontak. Nah, di sini jadi untuk yang di sebelah kiri ini adalah about dari vHealth, lalu di sebelah kanannya ada company, help, dan kontak yang berisi
company ini ada tag, ada syarat dan ketentuan, kebijakan privasi dan juga partnership. Lalu di help ini ada kontak dan juga customer service. Lalu ini kontak, nanti akan dimasukkan kontak-kontak dari yang bersangkutan dari V-Health ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Visi. Ya, jadi baru segitu progres yang kami miliki, Bu. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin selanjutnya saya beri waktu kepada Ibu untuk memberikan tanggapan. Silakan teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan tidak? Untuk tim berapa? 7, maaf. Tim 7, silakan. Teman-teman yang lain gimana? Untuk e-health ya. Oke. Oh, untuk kontak tadi diisi nggak teman-teman? Kontaknya. Kontak Oh, langsung ke termasuk ke bawah ya? bagian footer. Oke, langsung ke bawah lagi, oke. Sebenarnya tadi ini aja teman-teman, registernya itu nanti sama sih mungkin dengan beberapa teman yang lain ya, proses bisnisnya ya tadi. Jadi registernya nanti dibuat ini aja teman-teman, dilarikan. Jadi kayak dibuat lari mau nggak mau nanti berarti login ya. Karena tadi proses bisnisnya teman-teman harus register dulu kan. Jadi belum bisa mendaftar kecuali setelah ini ya, mendaftar konsult maksudnya, mendaftar konsult sebelum mendaftar ke dalam sistem dulu karena tadi kan diambil dari data user ya. Katakanlah kalau kita pakai sistem informasi akademik berarti dia harus terdaftar sebagai mahasiswa dulu di dalam satu sistem informasi akademik kampus, baru dia bisa ambil mata kuliah gitu. Logikanya sih kayak gitu sih. Itu nanti memang agak ini ya, pro sama nanti ketika dikombinasikan di dalam database ya, diimplementasikannya gitu. Oke, apa sih teman-teman ya, karena memang kita masih tahap ini ya, mencoba. Service tadi berarti ini ya, beberapa ragam service tadi ya, ada 5 ya kalau nggak salah ya. Oke, consult, kemudian farmasi, search dokter, oke, find dokter, oke, emergency, oke, nggak apa-apa teman-teman. Berarti based on HTML juga ya, masih HTML dulu ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya bertahap. Oke, ada yang ditambahkan ke tim 7 untuk dari tim lain gimana? Atau mungkin ada tambahan dari tim internal? Kalau belum ada, mungkin kita bisa lanjutkan ya. Terima kasih untuk tim 7 ya yang telah mempresentasikan hasil proyeknya. Kita bisa beralih ke tim yang terakhir berarti ya, kelompok 8 ya teman-teman ya. Tim 8, silahkan teman-teman. Baik Bu, sebelumnya saya akhiri dulu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk tim 7 yang telah mempresentasikan hasilnya. Silakan untuk tim terakhir untuk bisa mempersiapkan diri. Saya tim 8, silakan. Tim 8 untuk bisa share. Oke. Mungkin teman-teman yang lain sudah bisa membantu tim anggota tim yang lain. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Artika. Sebelumnya kami di sini dari kelompok 7, mungkin sebelumnya kelompok lain. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan progres dari web yang telah kami buat. Jadi di sini kami membuat website bernama Bookweb. Web ini adalah website untuk membaca buku secara online. Nah, tujuannya di sini kita membuat website baca buku ini adalah sebagai inovasi membaca buku secara online di era digital ini, sehingga masyarakat dapat membaca buku favoritnya dimanapun dan kapanpun tanpa harus membawa buku fisik. Oke, sebelum kita presentasi lebih jauh lagi, izinkan kami perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Alifia Sari Putri Diana Nurrahman dengan yang belakang 052. Perkenalkan, nama saya Wanda Kusuma dengan NIM belakang 059.
Nama saya Oleh Mahmuda dengan NIM belakang 092. Saya Catherine Maharani dengan NIM belakang 086. Saya Maria Jevani dengan NIM belakang 094. Oke, selanjutnya untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maria Jevani. Padanya dipersilakan. Ya, pada di page cover ini terdapat header yang berisi nama dan logo web itu sendiri, serta button login dan register. Yang jika nanti kita tekan, dia akan langsung mengarah ke halaman tersebut. Lalu di bagian isinya ini, terdapat penjelasan singkat mengenai web, dan juga terdapat button info selengkapnya yang semisal kita tekan, akan langsung menuju ke page yang menjelaskan buku secara lebih lengkap. Nah, seperti ini kurang lebih. Lalu kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat footer. Nah, footer ini sebenarnya nanti akan ada di setiap page yang ada di website buku web. Lalu kita lanjut ke button login dan button register. Sebenarnya tadi di bagian info selengkapnya juga terdapat button login dan register. Yang misalnya kita pencet, ya, register dulu. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa isi nama kita semuanya. Untuk sementara, register sama loginnya belum terhubung ke data. Tapi nanti setelahnya nanti kita akan hubungkan. Berarti ini manuali, teman-teman. Iya, pakai HTML. Pakai iya, HTML ya? masih manual. Coba aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dites aja nggak apa-apa. Untuk mendapat, kalau teman-teman membuat halaman yang berbeda ya di dalamnya. Nggak apa-apa, dites aja teman-teman. Nah, ini jika kita udah tekan register, dia akan muncul alert selama tanda proses register. Dan akan lanjut menampilkan halaman homepage. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba fitur loginnya. Nah, sama kita juga isi username yang sudah didaftarkan. Lalu kita login dan akan ada alert juga dan langsung menuju ke halaman homepage. Sekian dari pemaparan saya. Saya lanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Jevani atas paparannya. Selanjutnya ini ada halaman home. Di sini di atas ini terdapat navbar yang terdiri dari logo. Kemudian jika kursornya kita arahkan ke kategori, nanti dia akan muncul drop down dari kategori yang ada di web ini, ada biografi, dongeng, edukasi, fantasi, fiksi remaja, horor, humor, misteri, petualangan, dan romansa. Kemudian di sebelahnya itu ada search bar. Cuman kami belum masih fully HTML, belum input ke database. Lalu di sebelahnya itu ada icon dari profil. Jika kita kursornya arahkan ke tersebut, nanti akan muncul drop down juga dan terdiri dari profil, pengaturan, dan logout. Kemudian di halaman web ini itu ada beberapa konten seperti lanjutkan membaca, di mana nanti si pengguna ini nanti ini akan menampilkan buku-buku yang terakhir dibaca oleh pengguna. Di sini ada beberapa buku yang menampilkan cover dari buku, judul buku, penulis buku, lalu ada jumlah pengguna yang telah membaca buku tersebut, rating buku, dan ada total isi bab buku tersebut. Dan ini bisa di-scrolling ke kanan. Dan selain yang lanjutkan membaca itu ada juga konten seperti yang lagi trending. Mungkin boleh ke bawah. Ada yang lagi trending. Terus mungkin buku-buku yang mungkin disukai. Terus ada konten buku-buku yang telah tamat. Lalu di bawahnya itu ada footer. Footer itu terdiri dari tentang kami, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, frequently asked question, coba premium, dan di pojok kanan itu ada sosial media seperti Instagram, Facebook, dan Twitter.
Oke, untuk selanjutnya kita akan mengklik judul buku Pulang Pergi dan nantinya akan berganti halaman ke deskripsi buku yang akan dijelaskan oleh teman saya kepada Alivia. Dipersilakan. Terima kasih Wanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman buku deskripsi. Jadi di sini nanti akan ada penjelasan mengenai bukunya, yaitu ada berupa cover, kemudian ada judul bukunya, kemudian ada seperti kayak kategori buku ini termasuk ke buku yang premium atau kayak berbayar gitu. Kemudian ada yang free itu berarti pengguna dapat membaca buku tersebut sampai dengan page terakhir. Kalau untuk premium itu nanti untuk user yang masih free, dia belum ada membership, maka dia hanya akan bisa membaca halaman sebanyak 5 halaman atau beberapa halaman. Kemudian di sini ada statusnya, status buku ini komplit, berarti buku ini sudah tidak akan ada muncul part-part selanjutnya lagi atau ada update tambahan lagi. Kemudian di sini juga ada nama penulisnya, kemudian ada tahun terbitnya. Nah, itu di sini ada keterangan beberapa halaman. Di sini ada contohnya, sebagai contoh ini ada 417 halaman. Kemudian buku ini sudah dibaca oleh 1,2 juta pengguna. Kemudian di sini ada rating bukunya. Nah, ini ratingnya tuh diberikan oleh user dari si buku web ini. Kemudian di sini juga ada keterangan berapa chapter atau bab dalam buku ini. Sebagai contoh di sini ada 30 bab. Kemudian yang di bagian lorem ipsum ini nanti akan diisi oleh deskripsi dari bukunya atau kayak sinopsisnya gitu dari novel Pulang Pergi ini. Nah, ini untuk page book description-nya. Di page ini juga sama dengan page sebelumnya, ada header dan footer. Untuk enggak ada footer. Nah, ini kalau klik anywhere to back itu nanti dia bakal balik ke halaman sebelumnya. Jadi karena ini bukan berupa pop-up, jadi dia untuk back ke halaman sebelumnya itu dia tinggal pencet yang klik anywhere itu. Kemudian sini mau ke halaman deskripsi Pulang Pergi lagi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan ke di sini ada button, ada 2 buah button, ada button menambahkan ke library, kemudian di sini juga ada button untuk membaca buku. Apabila kita klik read now, sini akan mengarah ke halaman buku konten atau konten dari buku si Pulang Pergi tersebut. Nah, untuk ke halaman ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Rani dipersilakan. Baik, terima kasih Alivia. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman dari book kontennya ini sendiri. Yang pertama ada di navbar di bagian samping, itu ada cover bukunya, kemudian ada judul buku, dan bisa buat share untuk buku ini melalui Twitter, Facebook, Line, WhatsApp, atau dengan copy link. Selanjutnya di bawahnya ada daftar isi yang terdapat beberapa bab dari buku tersebut. Mungkin bisa dipencet untuk yang chapter 2. Nah, ini tidak bisa untuk lanjut karena dia belum premium, cuma untuk premium ini masih kita akan kembangkan lagi dan bisa di-close. Kemudian ada isi dari buku tersebut, namun kita masih pakai teks dummy karena belum tahu isi dari bukunya itu sendiri sebenarnya. Kemudian di bawahnya ada halaman dan ada next page. Oke, selanjutnya ini sebenarnya tampilannya tidak jauh berbeda, namun bisa untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan ya. Oke, boleh di next page lagi, Alivia.
Oke, kalau misalkan ini di next page lagi, sama seperti yang tadi, ini masih terkunci istilahnya karena dia belum premium. Oke, mungkin bisa di-close. Kemudian di bawahnya terdapat footer, sama seperti halaman sebelum-sebelumnya. Oke, selanjutnya mungkin untuk pemaparan profil dan setting oleh Aulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rami. Selanjutnya ini ada di halaman profil. Jadi di halaman profil ini ada header, isi konten, sama footer. Namun sebelumnya mohon maaf, di tampilan konten ini agak berantakan karena kemarin pas ditaruh header itu CSS-nya kayaknya nyatu gitu. Jadi tampilannya masih belum bagus. Jadi di profil ini ada header yang sama kayak sebelumnya. Ada logo dari buku web, kategori yang di drop down, search bar, sama drop down dari profil, setting, sama lookout. Terus ini ada foto profil dari user, nama user, sama ada button sunting profil yang nanti bakalan diarahin ke page setting. Apa namanya? Coba boleh diklik Alivia. Sunting profilnya buttonnya. Jadi di bawah foto profil ini tentang Nanda, di sebelah kirinya itu ada identitas singkat tentang si Nanda Rahayu, tentang user. Itu ada username dari user, terus ada bio yang udah dicantumin nama user, terus ada sosial media yang nanti kalau diklik itu bakalan ngarah ke sosial media user. Sama yang di paling bawah itu ada kapan user itu bergabung di buku web. Yang di sebelah kanan boxnya itu ada daftar bacaan user. Ini contohnya daftar bacaan Nanda. Saya buat daftar bacaannya itu ada 2. Ada daftar bacaan Midnight Series, yang di dalamnya itu ada list-list buku yang udah dimasukin Nanda ke dalam Midnight Series daftar bacaan. Lalu ada juga biografi, itu ada list buku yang ditambahin sama Nanda ke biografi daftar bacaan. Jadi itu juga di Midnight Series sama di biografi, kalau mau ditambahin di yang ada icon kotak persegi panjang itu tambah, itu nanti bakalan nambah buku dari homepage misalnya begitu. Lalu paling bawah di setelah konten itu ada footer yang sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Next ke profil, ke edit. Ke setting page. Ini selanjutnya adalah setting page dari user. Ini kami masih input manual karena belum terkonek database. Ini yang sebelah kiri. Di atas itu masih sama, ada header juga. Di bawahnya juga masih sama, ada footer. Itu yang di konten itu sebelah kiri, boxnya itu ada custom dari data diri user. Itu ada profile picture yang bisa diubah sama user. Terus itu ada sosial media user, jadi nanti dia bisa edit link username-nya dari sosial medianya itu. Lalu yang di box sebelah kanan itu ada edit data dari user. Itu ada nama yang bisa diedit, username, ada email, ada password, ada nomor ponsel, ada jenis kelamin, ada bahasa cerita dari buku web, ada Indonesia sama Inggris, lalu ada jenis ada langganan premium, itu tulisannya tidak aktif karena Nanda masih belum premium. Lalu ada bio tadi yang dimasukin sama user, dan nanti ada submit buat nge-edit data. Lalu yang paling bawahnya itu ada footer. Sekian dari paparan dari saya kembalikan ke Alivia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah teman-teman saya yang sudah memaparkan bagian-bagiannya. Kemudian di sini apabila kita pencet logout, itu akan mengarah ke page login yang mana nanti user akan
harus login kembali untuk masuk ke akunnya. Seperti itu. Sekian dari saya dan teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada masukan atau pertanyaan dari Bu Altika atau teman-teman yang lain, dipersilakan. Silakan teman-teman tim yang lain ada tambahan mungkin dari anggota sendiri atau tim lain, silakan. Ada yang ingin ditanggapi, ditanyakan gitu. Untuk tim berapa nih? 8 ya berarti. Silakan, gimana teman-teman yang lain? Hal yang cukup menarik mungkin ya yang saya lihat dari tim 8 di mana teman-teman kreatif ya tadi ya. Jadi belum ada database tapi memang ada ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman manfaatkan ada beberapa mungkin ya sintaks ya baik itu HTML, CSS atau kalau JavaScript ya enggak sih. Kayaknya ada beberapa ini ya. Jadi sintaks yang teman-teman bisa manfaatkan untuk mengakomodir sebenarnya statis sih, tapi terlihat dinamis itu. Ada satu sisi yang saya lihat, saya soroti ya untuk tim ini cukup kreatif ya. Jadi untuk mengakomodir katakanlah tadi ya belum di-connect ke database, tapi teman-teman mencoba mengcovernya meskipun dengan dummy data ya. Jadi istilahnya belum real, tapi teman-teman bisa mengcovernya sih di situ. Ada nilai plusnya teman-teman. Kemudian untuk beberapa menu tadi ya wajar ya mungkin karena kalau nggak salah ini juga navbar sama ininya juga beda-beda ya teman-teman ya. Kayak per page kayaknya beda navbar ya tadi karena di depan dan juga beberapa page tadi agak berbeda mungkin. Tapi nggak apa-apa sih memang karena masih proses ya pengembangan. Kemudian untuk coba premium tadi belum dibuat listingnya. Yang versi premiumnya apa saja gitu yang ditawarkan belum ada ya? Untuk halaman premium masih dalam tahap pengembangan, jadi belum ada. Cuman kalau premiumnya itu kurang lebih misalnya kayak bisa unlock buku yang premium seperti itu. Coba premium tuh bukannya kayak ini ya teman-teman dibuat kayak kita subscribe gitu ya, subscription ya. Iya bukan sistemnya. Jadi kayak mungkin monthly atau mungkin yearly gitu ya. Iya, seperti Bulanan itu, Bu. tahunan gitu. Nanti bisa baca berapa gitu ya. Katakanlah kalau bulanan itu bisa berapa, kalau misalkan dia misalkan 4 bulanan gitu-gitu sudah dibuat atau belum? Iya, seperti itu kira-kira, Bu. Cuman untuk halamannya belum dibuat, Bu. Tapi cukup kreatif ya tadi untuk apa namanya bukunya gambaran saya juga sesuai sih tadi. Saya tadi agak ini ya ragu-ragu sama teman ketika teman-teman waktu mempresentasikan hasil page-nya ya. Karena memang kalau buku sebaiknya teman-teman memanfaatkan ya kan ada tuh CSS dan JavaScript yang untuk menampilkan ya buku dan teman-teman juga sudah menggunakannya ya tadi ya. Jadi tidak harus menggunakan ini. Memang banyak kok beberapa mungkin kalau mungkin yang lain juga ya. Sebenarnya banyak sintaks CSS JavaScript yang memang katakanlah statis tapi rasa dinamis gitu. Jadi meskipun dia statis tapi bisa membantu hanya untuk terutama khususnya untuk visualisasi ya. Demo lah katakanlah gitu ya. Sebelum nanti untuk diimplementasikan gitu. Oke, mungkin tadi tinggal di ini ya disesuaikan saja ya tadi menu-menunya bisa lebih dirapikan lagi ya tadi kalau misalkan mungkin masih ada spare waktu tadi. Kemudian terima kasih banyak untuk tim 8. Mungkin dari rekan-rekan yang lain atau tim yang lain ada yang ingin ditambahkan? Atau dari tim internal sendiri untuk apa tim 8 gimana? Sudah? Kalau dari saya cukup gitu. Iya, dari saya juga cukup. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan tim 8 yang sudah mempresentasikan hasil final project-nya. Mungkin bagi teman-teman yang lain tadi masih ada satu ya, tim 9 ya. Yang belum, oke terima kasih tim 8. Ya, baik. Terima kasih kembali, Bu. Oke, ya terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi kita kurang tim 9 ya teman-teman ya. Yang saya klarifikasi yang belum ya untuk kelas kita. Oke, terima kasih banyak ya rekan-rekan mahasiswa untuk mata kuliah pemrograman web dan juga mata kuliah praktikum pemrograman web yang sudah mengalokasikan waktu ya resource-nya untuk meng-create satu project
sesuai request ya. Karena memang kalau web itu mau nggak mau biasanya project teman-teman. Karena saya juga memaklumi ya, di kita webnya itu cuma dijadiin satu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga saya dan juga teman-teman kadang terbatas waktu untuk mengeksplor lagi ya. Padahal kalau web itu sebenarnya banyak teman-teman ini juga sama sih sebenarnya dengan mata kuliah lain, tapi banyak kita ini ya mencoba sih teman-teman ya, yang mana misalkan CSS-nya ataupun JavaScript-nya dan juga termasuk kalau kita bicara dinamis tadi ya pengembangan di dalam PHP atau pakai framework-nya gitu. Memang butuh waktu untuk trial error-nya teman-teman, di mana kita terbatas ya hanya di cover dalam satu mata kuliah. Saya juga maklum final result teman-teman juga kadang masih ini ya belum bisa optimal ya dari teman-teman, tapi sudah diberikan teman-teman sudah mengikhtiarkan yang terbaik. Oke, terima kasih banyak. Mungkin dari rangkaian mata kuliah ya untuk pemrograman web baik dari teori dan praktikum, saya selaku perwakilan tim dosen dan juga mungkin tim dosen dari pemrograman web ya teman-teman ya, mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berusaha seoptimal mungkin untuk mengikuti perkuliahan dan juga menyelesaikan proyek dengan optimal dengan yang terbaik dari teman-teman. Kemudian kami juga memohon maaf ya, saya dan juga tim dosen ya teman-teman ya, apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman selama mata kuliah pemrograman web baik teori dan praktikum. Kami mohon maaf. Kemudian nanti berarti ini ya, untuk UAS-nya berarti nanti tinggal teman-teman submit ya. Bentar, kalau tidak salah seperti kemarin sih teman-teman, tapi nanti mungkin ditunggu dulu ya detailnya ya nanti. Mungkin saya konfirmasi dulu ya ke tim dosennya ya untuk apa namanya detail terkait dengan rules-nya ya yang akan digunakan untuk UAS-nya. Kayaknya belum dirilis ya teman-teman ya kalau di dalam leads-nya kayaknya. Saya cek sih di kelas praktikum belum dirilis ya informasi detailnya ya. Nanti kalau gambarannya seperti kemarin teman-teman tidak jauh berbeda ya. Ada video, kemudian diminta juga ya kayaknya pasangannya ada laporan dan sebagainya. Coba sebentar ya saya izin share screen yang kemarin. Tapi saya kurang tahu beliau menambahkan atau tidak, saya belum confirm lagi ke Pak Andika ya teman-teman ya. Ini mungkin sebagai gambaran kemarin. Bagi yang kemarin mungkin terlewat ya, saya sedikit share screen dulu untuk gambaran ya. Belum nanti kita closing. Ini ya teman-teman ya, baru opening. Bentar ya, baru membuka filenya. Oke, ini udah. Nah, ini hanya untuk gambaran aja dulu teman-teman ya. Kiranya apa-apa saja mungkin teman-teman perlu persiapkan ya untuk final project-nya. Tapi overall terima kasih ya sudah memberikan gambaran terkait sejauh mana project teman-teman berjalan. Nah, ini ya teman-teman ya nanti ada permintaan ya request video dan juga laporan kalau tidak salah teman-teman ya sebagai pasangan. Kemarin mungkin untuk kelas kita video ini adalah mungkin kalau khususnya ini aja sih teman-teman, mungkin kalau video mungkin daripada mungkin teman-teman merasa ini ya daripada nanti misalkan recordingnya terlalu panjang lebar nggak apa-apa. Khususnya untuk teman-teman yang sudah present ya, yang sudah present nggak apa-apa nanti kalau misalkan difokuskan ke tambahan fitur yang setelah ini ya. Jadi kalau misalkan kan teman-teman udah ada, kalau saya pribadi teman-teman sudah mencicil ya apa namanya proses penilaian di mana bagi teman-teman yang sudah presentasi khususnya ya. Jadi kan teman-teman sudah menyampaikan ya fitur-fiturnya ya yang sudah ada. Katakanlah misalkan di video teman-teman ingin untuk kelas saya ya khususnya ya kelas A teman-teman ingin lebih praktis gitu ya, nanti yang akan teman-teman record itu lebih kepada tambahan fiturnya, itu boleh gitu. Jadi ini untuk kelas saya ya, kelas A khususnya ya. Kelas A khususnya mungkin ada informasi tambahan bahwa kalau misalkan keuntungan bagi teman-teman yang sudah present adalah teman-teman kan sudah memaparkan detail fitur dari teman-teman yang akan di teman-teman masukkan di dalam project. Nah, nanti kiranya misalkan teman-teman ada opsi keterbatasan waktu, silahkan nggak apa-apa. Jadi silahkan disoroti saja fitur-fitur yang belum teman-teman sampaikan, boleh gitu. Dirasa daripada misalkan teman-teman takutnya videonya terlalu panjang lebar gitu ya. Nah, itu nanti silahkan ya bisa difokuskan kepada fitur tambahan setelah presentasi boleh gitu.
Kemudian untuk laporan sesuai kemarin ya, kita diskusikan bahwa kita buat seperti user guidebook ya. Nanti silahkan untuk dibuat. Jadi katakanlah fitur apa aja nih gitu. Kalau laporan mungkin agak detail boleh lebih baik ya. Jadi ada informasi kemarin ada apa saja ya di dalam sistem tersebut. Tapi untuk video mungkin bisa saja langsung ke apa tambahannya boleh gitu. Tapi nanti saya kembalikan ke teman-teman ya. Silahkan gitu. Karena kan teman-teman sudah memaparkan ya. Katakanlah presentasi dari teman-teman ini adalah salah satu bagian dari video teman-teman. Teman-teman sudah men-share ya bagaimana fitur tersebut bekerja. Jadi saya sudah dapat gambaran setidaknya bagi teman-teman yang sudah presentasi. Jadi nanti silahkan katakanlah ingin sisanya atau gimana. Silahkan atau mungkin kita putuskan aja untuk teman-teman yang presentasi gimana untuk videonya. Kalau laporan kan kita seperti user guidebook ya. Nah, mungkin ada saran dari teman-teman yang lain gimana? Bagi yang hadir bisa tuh memberikan masukan atau ketua kelas untuk video mau panjang atau mungkin diberi kebebasan masing-masing tim atau mungkin hanya fitur yang ditambahkan karena teman-teman sudah mengcover ya banyak hal tadi ya di dalam presentasi kalian gitu. Gimana? Ada Mungkin saran? untuk video diberi kebebasan aja Bu. Mungkin kan ada Oke. juga yang kayak diperbaiki atau segala macam. Oh, boleh. Oke, untuk video ada saran nih dari ketua kelas diberikan kebebasan ya. Jadi untuk tim bagaimana? Untuk yang lain kalau setuju berarti ini ya. Jadi saya berikan kebebasan untuk video. Tapi misalkan dari tim ada yang ingin menyoroti fitur tambahan saja diperbolehkan ya. Karena teman-teman sudah present juga ya beberapa fitur di dalam presentasi gitu ya. Oke, saya kira demikian teman-teman ya. Dari kelas kita ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait khususnya kelas kita ya dan juga nanti untuk submission UAS ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak atau dikonfirmasi? Kalau memang nanti masih ada yang mungkin teman-teman terlupa atau terlewat bisa ya nanti ditanyakan japri ke saya nggak apa-apa teman-teman. Oke. Saya kira demikian ya teman-teman ya. Jadi nanti ini akan masuk ke kehadiran untuk kemarin ya pertemuan 13 ya yang saya belum sempat tambahkan untuk videonya. Jadi nanti mohon maaf ya saya juga belum sempat melengkapi untuk yang CRUD-nya tambahannya ya. Untuk latihan kan masih sampai hari Senin ya. Untuk percobaan CRUD yang kemarin silahkan ya nanti bisa melengkapi bagi yang belum nanti mungkin kalau misalkan saya ada spare waktu saya coba tambahkan ya. Oke, saya kira demikian teman-teman untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak ya yang sudah berpartisipasi dalam kelas kita hari ini, baik yang presentasi maupun yang sudah hadir ikut mendengarkan. Saya kira cukup ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Mungkin saya closing ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya close ya kelasnya. Terima kasih.